Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Triani dari SMA Negeri 17 Garut. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa SMA Negeri 17 Garut pada mata pelajaran biologi. Baik, adapun sumber rujukan permasalahan yang saya ambil adalah dari data penilaian kognitif siswa kelas 11 MIPA 3 semester 3 ya, tahun ajaran 2022-2023. Selain itu, saya juga mengambil dari hasil pengamatan sikap siswa selama proses KBM di kelas maupun praktikum di laboratorium. Pada data hasil penilaian kognitif di kelas 11 MIPA 3, saya menemukan ada 2 orang siswa yang tidak maksimal pada proses pembelajaran di bab 1 ini, KD 3.1, yaitu konsep sel. Di mana di sini terlihat ada siswa nomor urut 10 dan siswa nomor urut 17 yang sama sekali tidak mengumpulkan tugas berupa latihan soal. Sedangkan untuk tugas ketiga, yaitu tentang gambar struktur sel, mereka mengumpulkan. Walaupun sebenarnya mereka mengumpulkan tidak tepat waktu, gitu. Begitu pula yang tugas latihan ini, sebenarnya waktu pengerjaannya cukup lama. Dan ketika pada pertemuan selanjutnya mereka belum mengumpulkan, itu masih saya beri kesempatan, tetapi masih tetap tidak mengumpulkan sampai akhir dari bab 1 ini diakhiri ya, sampai pembelajaran bab 1 ini diakhiri di bulan akhir bulan Juli kemarin ya, diakhiri dengan ulangan harian juga kuis. Nah, sedangkan pada tugas ketiga, yaitu menggambar struktur sel, mereka mengumpulkan ya, sekali lagi walaupun tidak tepat waktu. Nah, selain itu, jika dilihat dari hasil penilaian kognitif berupa uji kompetensi, yaitu ulangan harian dan kuis, mereka mendapatkan nilai di bawah KKM, terutama siswa nomor urut 10 ini nilainya 45 untuk kuis dan 35 untuk ulangan harian, jauh sekali di bawah nilai KKM. Nah, sedangkan ini KKM-nya 70 untuk bab 1 ini. Sedangkan siswa nomor 17 walaupun nilainya lebih baik, tapi dia juga tidak mencapai nilai KKM. Nah, sedangkan ketika saya amati di kelas selama proses pembelajaran, kedua siswa ini terlihat sangat antusias. Dia fokus, memperhatikan, tetapi yang saya heran ketika dia mengerjakan latihan soal, bahkan ketika mengerjakan ulangan harian, itu dia tidak sanggup, seolah dia tidak memahami konsep sel ini. Sementara ketika proses pembelajaran, dia tidak bertanya, dan ketika saya tanyakan mengerti atau tidak, mereka juga dia menjawab mengerti gitu. Dan terlihat dari sikapnya yang responsif. Jadi dia tidak mengerjakan aktivitas lain selain memperhatikan gitu. Baik, ini deskripsi permasalahannya ya, seperti yang sudah saya ulas tadi. Jadi berdasarkan hasil penilaian kognitif, 2 siswa kelas 11 MIPA 3 ini tidak menyerahkan tugas dan mendapat nilai di bawah KKM
untuk ulangan harian dan kuis. Nah, sementara selama pengamatan KBM di dalam kelas, kedua siswa tersebut selalu tampak fokus memperhatikan, tidak pernah ada aktivitas lain yang mereka lakukan selain belajar, fokus memperhatikan. Nah, itu deskripsi permasalahan kali ini. Nah, selanjutnya akar permasalahan bagi saya adalah saya heran apa sih sebenarnya yang menyebabkan kedua siswa tersebut belum bahkan tidak menyerahkan tugas sampai batas akhir waktu pengumpulan. Nah, bahkan nilai tes pun seperti yang tadi saya sampaikan di data hasil penilaian kognitif, itu mendapatkan nilai jauh di bawah KKM. Nah, sementara setiap pertemuan selalu diingatkan untuk mengerjakan tugas-tugas, latihan, dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Nah, selanjutnya ada alternatif solusi yang saya lakukan bersama dengan anak-anak dan spesial 2 anak tersebut adalah yang pertama, saya selalu mengingatkan semua siswa agar mempersiapkan diri ketika akan melaksanakan ulangan harian ataupun kuis. Gitu. Jadi artinya setiap kali pembelajaran selalu saya refleksi anak-anak gitu ya, kemudian mengidentifikasi apa yang tidak dipahami dan ketika sudah sepakat mereka memahami, saya berikan jadwal untuk ujian, selalu saya ingatkan persiapkan lagi gitu untuk membaca ulang atau membahas kembali hal-hal yang belum jelas. Nah, kemudian solusi kedua, memanggil kedua siswa tersebut, ini khusus 2 siswa tadi, untuk menanyakan penyebab dari tidak mengumpulkan tugas-tugas, juga nilai yang tidak mencapai KKM. Nah, itu saya lakukan tentu di luar kelas, jadi tidak di depan teman-temannya. Saya panggil secara khusus, ngobrol bertiga, kita bertanya gitu. Karena kenapa tidak di dalam kelas? Karena ada apa ya, gengsi mungkin, atau dia nervous ketika dia menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya di depan teman-temannya gitu. Jadi di lain kesempatan saya khusus memanggil mereka. Kemudian solusi ketiga, alternatif solusi ketiga, saya berkomunikasi dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Jadi ketika mereka sudah mengungkapkan permasalahannya apa, saya lanjutkan dengan berkomunikasi intens dengan keduanya gitu. Nah, itu beberapa alternatif solusi yang sudah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan 2 siswa tersebut. Nah, dari hasil komunikasi tadi dengan 2 siswa tersebut, saya mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi sehingga saya menarik kesimpulan bahwa mereka itu pertama ternyata sulit menghafal istilah-istilah dalam biologi. Ya, ini bahasa Latin atau bahasa ilmiah dari organel ataupun proses-proses metabolisme dalam sel itu mereka katanya sulit menghafal istilah-istilah tersebut sehingga menyebabkan mereka kurang semangat di dalam mengulang belajar di rumah. Jadi bingung, udah nggak ngerti, udah susah nih kata-katanya, makanya mereka tidak ada semangat untuk mengulang kembali, membaca kembali. Itu hal pertama yang mereka ungkapkan ya. Kemudian yang kedua, mereka itu lebih suka belajar yang tidak banyak istilah biologi atau bahasa Latinnya. Dia suka belajar biologi, dia senang mendengarkan. Tetapi ketika ada istilah-istilah biologi yang menurut mereka sulit diingat, gitu, itu mereka tidak suka. Selanjutnya, selain itu, yang ketiga ya, mereka tuh suka dan menarik dalam menjelaskan mendengar penjelasan tentang suatu proses dalam sel atau struktur sel, tetapi mereka tuh kesulitan dalam menjelaskan kembali. Kemudian selanjutnya memberi langkah untuk menghadapi itu. Akhirnya saya memberi kesempatan kepada mereka
untuk melengkapi tugas yang tertinggal dengan mengerjakan dengan benar. Jadi saya sampaikan, silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu, walaupun kita sudah menginjak ke bab 2, silahkan kalian kerjakan, tanyakan kepada teman, benar-benar mengerjakan biar membaca. Jadi diharapkan dengan membaca mereka akan terlatih untuk mengingat hal-hal atau kata-kata ilmiah atau bahasa-bahasa Latin dalam biologi. Dan tentunya dibantu oleh temannya yang lebih paham tentang konsep sel. Kemudian saya rubah instrumen penilaian dari yang tadinya tulis menjadi lisan, sehingga saya dapat mengukur sampai mana pemahaman mereka mengenai sel khususnya gitu ya. Jadi saya coba bertanya dengan bahasanya mereka menjelaskan apa yang ditanyakan dalam instrumen penilaian yang sebelumnya berupa tulis gitu. Jadi saya tes lisan mereka dengan kondisi yang rileks, ternyata mereka jauh lebih baik bisa menjelaskan ketimbang ketika mereka mengerjakan secara tertulis. Nah, hal ini dibuktikan dari hasil remedial test yang saya lakukan, yaitu siswa ini dari beberapa kelas ya. Kebetulan kelas MIPA 3 ini ada 2 orang, yaitu yang di sini nomor urut 1 sama 8. Jadi ini sebenarnya bukan kelas MIPA 3 saja, ini dari beberapa kelas. Nah, yang tadi nomor urut 10 ya, kalau di sini dia jadi nomor urut 1, nilai awalnya 45 dan akhirnya dia mendapatkan nilai 75 untuk tes lisan. Begitu pula ketika kuis yang tadinya nilainya 55 menjadi 73. Begitu pula yang tadi nomor urut 17, sekarang dia nomor urut 8. Yang tadinya nilainya 55, sekarang sudah mencapai 77 akhirnya. Dan yang nilainya 60 pada kuis, dan akhirnya menjadi 75. Oh maaf, ini ulangan harian, ini kuis ya. Nah itulah, alhamdulillah sangat menggembirakan, ternyata ada perubahan dari segi kognitif dan tampaknya mereka juga menjadi lebih tertarik gitu dengan saya bilang coba kenali, coba sering latihan, dengan sering melihat, membaca, maka istilah-istilah itu jadi familiar buat kalian. Nanti mereka mengikuti, mau nurut mengikuti, akhirnya mereka lebih bergairah lagi, dan saya harapkan di bab 2 selanjutnya mereka bisa mencapai hasil yang lebih baik. Demikianlah hasil dari pemecahan permasalahan yang ada di kelas saya, kelas biologi 11 di SMA Negeri 17 Garut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.